Oke, selamat datang pada Distalk episode kedua. Kali ini saya bersama dosen saya, Bilik Insider. Pada sore atau tergantung para penonton, mungkin malam atau pagi menontonnya, kami tidak tahu. Kami akan membahas sedikit tentang mengapa sastra, terutama di negara ini, banyak yang tidak melirik, sastra dianggap tidak penting atau tidak relevan. Baik, mengapa sih Pak sastra itu dianggap tidak penting? Tapi sebelumnya, apakah anggapan bahwa sastra itu tidak penting itu memang memiliki pijakan secara faktual atau itu hanya mungkin anggapan beberapa pihak saja? Oke, sastra sebenarnya bukan sastra dianggap tidak penting, tapi didiskreditkan. Biasanya seperti itu. Bukan berdasarkan data sih, tapi hanya sekedar asumsi. Karena kalau berdasarkan data ya, mahasiswa yang ngambil jurusan sastra ya tetap banyak. Terutama di PTN. Jadi, tapi poin utama pertanyaan Anda itu kan mengenai mengapa sih sastra itu dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata, atau didiskreditkan atau tidak dianggap penting lah istilahnya kayak gitu. Pertanyaan itu memang cocok ketika kita berbicara di negara yang berkembang. Saya berpikir negara berkembang ya, bukan negara yang maju. Karena orientasi dari negara berkembang itu kan pembangunan ekonomi. Makanya yang dibangun adalah jalan tol, bisnis, investasi, dan lain sebagainya. Bahkan kalau Anda lihat jatah untuk beasiswa untuk ilmu eksakta itu jauh lebih tinggi daripada untuk ilmu humaniora, yang mana sastra di dalamnya, termasuk seni, termasuk budaya, termasuk bahasa, itu kalah jauh jika dibandingkan dengan untuk jatah beasiswa bagi yang mendalami teknologi dan juga ilmu eksakta. Ya karena orientasinya adalah pembangunan. Jadi sesuatu yang sifatnya ideologis itu tidak dianggap atau tidak diprioritaskan. Nah, terus mengenai sastra sendiri, apa sih sastra itu? Kalau orang yang tidak masuk ke dalam lingkungan atau arena atau studi sastra, itu biasanya menganggap sastra itu hanya bualan dari puisi-puisi, atau hanya seni merangkai kata-kata, atau hanya ya sekedar hiburan dari fiksi dan sejenisnya. Makanya jika dilihat dari aspek itu saja, jelas ya nggak penting sama sekali, karena nggak perlu kuliah di sastra, kita juga bisa menikmati novel, kita juga bisa membaca cerpen, kita juga bisa membaca puisi dan sejenisnya. Lagian juga punya skill membaca puisi juga pentingnya apa kan gitu kan, untuk kehidupan sekarang dan lain sebagainya. Aspek yang seperti itu memang akan menegaskan bahwa sastra itu tidak begitu penting. Tapi kalau kita lihat dengan lebih bijak, lihat industri kreatif sekarang, bagaimana orang berlomba-lomba membuat suatu konten yang menarik. Konten yang menarik itu jelas konten yang unik, konten yang kreatif, dan itu jelas membutuhkan effort seni yang cukup tinggi. Dan konten nggak akan sukses jika tidak ditulis atau dirancang lebih dahulu. Dan itu adalah seni yang bisa diberikan sama orang yang memiliki nilai kesusastraan yang tinggi. Atau contoh lain misalnya, bagaimana industri advertisement itu memanfaatkan orang-orang yang memiliki kualitas bahasa yang estetik dan juga promotif, dan itu sastra juga berada di wilayah sana. Mengapa kok orang-orang sastra itu bisa sangat kreatif? Karena mereka terbiasa membaca buku, terbiasa menafsirkan suatu teks, sehingga teks yang dibaca itu menjadi multitafsir.
teks yang ditulis juga mau ditafsir, sehingga dari sana ketika membaca kita membuka pikiran kita. Mengapa kok misalnya gampangnya kayak gini, emang apa yang ditawarkan oleh sastra, misalnya apa yang ditawarkan oleh novel atau film. Ketika kita nonton film, orang biasa cuma akan sekedar mengambil makna dari film itu. Oh, ini tentang pesan moralnya, ini tentang dilarang durhaka terhadap orang tua misalnya kayak gitu. Tapi kalau orang sastra yang memiliki latar belakang atau basic knowledge yang kritis, terutama dari teori-teori kritis ya, orang sastra ketika membaca cerita Malin Kundang pasti akan bertanya, bukan langsung menarik kesimpulan bahwa Malin Kundang itu keliru, tapi orang sastra akan mempertanyakan, mengapa kok orang-orang menyalahkan Malin Kundang sementara tidak ada yang menyalahkan seorang ibu yang mengutuk anaknya. Padahal seorang ibu kan seharusnya tidak mengutuk anaknya, sejahat-jahatnya anaknya, karena seorang ibu adalah panutan. Nah, orang sastra akan mempertanyakan itu, tapi orang yang tidak kritis pasti akan mengklaim, ya orang tua pasti benar. Nah, tapi kalau orang kritis itu pasti mempertanyakan, mengapa orang tua pasti benar. Nah, itu yang ditawarkan. Seperti itu. Jadi banyak sekali Pak ya, sekiranya alasan mengapa sastra itu kurang dilirik atau bukan menjadi fokus utama bagi orang-orang kebanyakan, terutama di negeri ini. Dan sulit rasanya apabila kita pinpoint atau kita pilih salah satu alasan utama. Tentu sangat, mungkin saya sebagai orang yang awam sekali tentang sastra, mungkin saya juga tidak bisa mengatakan mengapa seperti itu fenomenanya. Nah, menarik ketika berbicara soal interpretasi Pak ya. Saya saya beberapa waktu itu membaca sastra itu bukan tentang apa yang dimaui atau makna yang ingin disampaikan oleh penulisnya atau pembuatnya atau penyampainya, tapi sastra itu lebih kepada apa yang kita dapat dari produk sastra yang ditulis oleh seseorang tersebut. Nah, ini mungkin apakah Bapak mungkin punya komentar soal itu? Oke, mengenai apa yang diberikan oleh sastra itu memang tepat sekali. Jadi ketika kita membaca suatu karya, kita bisa lihat bagaimana orang itu menikmati suatu karya. Orang bisa menikmati suatu karya itu karena dia mendapatkan atau bisa meraih apa yang disampaikan oleh penulisnya. Dan juga salah satu faktornya mungkin pembaca itu dekat dengan masalah yang ditampilkan oleh suatu cerita. Jadi misalnya seorang ibu yang diselingkuhi oleh suaminya, ketika membaca suatu karya tentang perselingkuhan, dia pasti jauh bisa merasakan daripada seorang ibu yang hidupnya mewah, suaminya tak pernah selingkuh dan tidak pernah merasakan susah payah mempertahankan suatu rumah tangga. Jadi sastra pada dasarnya, kalau misalnya kita bicara prosa ya, menceritakan suatu kisah, entah itu kisah kehidupan, dan setiap kehidupan pasti ada suatu masalah, dan masalah itu yang dijadikan suatu komponen cerita. Dan ketika kita sering membaca cerita, otomatis kita sering membaca permasalahan kehidupan. Makanya ketika kita sering membaca novel, sering membaca entah itu fiksi atau non fiksi, kita akan mempelajari banyak aspek kehidupan. Makanya orang Jawa dulu kalau memberi nama anaknya itu sastro, artinya bisa baca bisa tulis. Nah, sastra itu sebenarnya definisinya di bahasa Indonesia, sastra itu adalah bisa baca bisa tulis. Tapi kalau di luar kan itu kan literatur kan berarti sumber bacaan. Nah, kenapa kok fiksi itu bisa menjadi sumber bacaan, padahal itu kan cuma sekedar fiksi, cuma sekedar hiburan. Ingat, ini bukan cuma tentang suatu hiburan, tapi bagaimana Anda akan mengalami suatu sentuhan. Apalagi jika Anda pernah mengalami suatu masalah yang seperti yang diceritakan oleh novel itu, Anda pasti akan mendapatkan suatu makna. Seperti itu. Memang tepat kalau Anda tadi berbicara, ini bukan tentang apa yang dibaca, tapi bagaimana pembaca itu menginterpretasikannya.
Jadi mungkin suatu karya ini dianggap jelek atau tidak bermutu bagi seseorang, tapi bagi orang lain mungkin saja bisa bermutu. Karena sekali lagi penilaian itu kan sifatnya subjektif ya, tidak ada yang objektif, maka tidak boleh ada klaim kebenaran. Kalau jika ada klaim kebenaran, maka orang sastra akan mempertanyakan mengapa kebenaran itu bisa seperti itu. Misalnya sama kayak tadi ya, mengapa orang tua harus dianggap benar? Padahal orang tua juga punya sifat kekeliruan, misalnya kayak gitu. Nah, tapi biasanya kita tidak bisa melanjutkan suatu diskusi atau perdebatan jika orang itu sudah mengatakan ya memang dari sananya sudah seperti itu, ya kodratnya seperti itu, ya Tuhan seperti itu. Kalau sudah klaim-klaim yang seperti itu yang otoritatif ya, jadi kita lebih baik berhenti berdiskusi, karena percuma saja berdiskusi dengan kekolotan semacam itu. Kalau saya bisa simpulkan ya, banyak baca itu banyak rasa. Jadi semakin banyak baca itu kita akan semakin berbobot, dan ketika kita semakin berbobot, kita itu tidak banyak berbicara yang sifatnya omong kosong itu. Makanya ketika disinggung orang ya kita tidak mudah tersinggung. Oke, saya rasa untuk episode kali ini sudah cukup. Sudah cukup. Baik teman-teman, pada episode yang kali ini kami rasa kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Bye.